Selamat pagi. Shalom. Gimana kabar kalian? Baik, puji Tuhan. Baik Bapak, absen dulu ya sebelum kita melakukan materi pembacaan kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa dipimpin oleh Mandela. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat. Berikanlah kami karunia sehingga kami dapat mempelajari ilmu ini dengan baik dan juga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat jadikan pembelajaran ini sebagai pedoman hidup kami. Ya Tuhan, semoga dalam pembelajaran kali ini kami fokus dan tidak tergoda apapun dan juga semoga Pak Itulah yang menjelaskan dapat menjelaskannya dengan baik. Saya hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak absen semua ya. Stephen, Hadir Pak. Immanuela, Hadir Pak. Anas, Hadir Pak. Stanley, Hadir Pak. Christian, Hadir Pak. Sanika, Hadir Pak. Ira, Hadir Pak. Rebecca, Hadir Pak. Catherine, Hadir Pak. Rivaldi, Hadir Pak. oke, Farah, Hadir Pak. Rio, Hadir Pak. Jennifer, Hadir Pak. Regina. Hadir Pak. Baik, semua hadir ya. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memulai belajar, Bapak harap kalian dulu untuk berdiri semua. Mari berdiri. Oke. Angkat tangannya begini. Angkat tangannya kemaju ke depan. Terus putar ke kiri. Oke, lagi ke kanan. Lagi ke kiri. Oke, ke kanan. Ke atas. Oke, ke bawah. Baik, silakan duduk. Ya. Baik, supaya kalian tidak ngantuk ya. Bapak tadi bergerak. Nah, kita akan masuk dalam pelajaran kita pada hari ini tentang ciri-ciri bertumbuh dewasa. Nah, sebelum Bapak menguraikan mata pelajaran kita pada hari ini, maka Bapak akan bertanya dulu terlebih dahulu kepada kalian, ya. Apa arti bertumbuh dewasa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, Jennifer dulu. Ciri remaja bertumbuh dewasa dalam Kristus yaitu memiliki ketaatan kepada Tuhan, gemar membaca Alkitab, rajin berdoa, melibatkan diri untuk melayani Tuhan, disiplin, tekun, dan menjadi berkat bagi orang lain. Oh, bagus, bagus. Nah, ada lagi yang bisa menjawab? Apa arti dewasa itu sendiri? Siapa bisa menjawab? Oke, Manuela. Dewasa itu memiliki arti mencapai kematangan dalam segi fisik, pikiran, emosi, dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat. Oke, jadi arti dewasa harus siap menjadi apa? Menjadi kedudukannya di tengah-tengah masyarakat yang luas. Nah, sekarang lebih spesifik lagi apa arti dewasa secara rohani? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Emmanuel tadi artis dia dulu. Bisa? Oke, siapa Emmanuel? Oke, jawab. Bertumbuh dewasa dalam Kristus itu berarti pribadi yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai-nilai rohani berdasarkan firman Tuhan dengan melakukan kebenaran itu di seluruh aspek hidupnya. Iya, bagus. Ya, terima kasih Manuela, dan terima kasih buat Jennifer juga yang telah menjawab pertanyaan Bapak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menganalisis remaja, ya, ciri-ciri remaja yang dewasa. Dan yang kedua adalah siswa mampu mempertahankan imannya di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Nah, ciri-ciri bertumbuh dewasa di dalam Kristus itu tadi Bapak sudah sampaikan dari awal bahwa bertumbuh dewasa itu adalah suatu proses pertumbuhan ukuran
jumlah tinggi, besar, dan hal yang berkaitan dengan ciri-ciri fisik makhluk yang bersifat kuantitatif. Nah, kemudian secara umum, secara spesifiknya, bertumbuh dewasa itu di dalam Kristus berarti pribadi yang telah mengalami perbaharuan oleh Kristus sehingga hidupnya tidak lagi berpusat kepada hal-hal duniawi, tetapi berpusat kepada hal-hal yang rohani. Nah, ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus itu berarti yang pertama berakar di dalam Kristus, ya. Jadi kalian harus tahu ciri-ciri bertumbuh dewasa di dalam Kristus itu. Nah, ciri bertumbuh dewasa di dalam Kristus itu yang pertama kita harus berakar di dalam Kristus. Berakar itu berarti kita harus benar-benar memiliki iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Nah, sama seperti contoh yang diumpamakan di situ adalah ilustrasi sebagai pohon kurma. Pohon kurma di situ adalah kalau ditanam, meletakkan biji itu ke tanah dan menindingnya dengan apa? Batu. Kemudian apa? Supaya apa tujuannya? Apa? Ya, akarnya bisa tertancap ke tanah lebih dalam. Yang kemudian dari akar itu bisa mengisap air dari zat makanan. Yang kemudian akar yang kuat bisa menopang pohon untuk tetap berdiri kuat dari terpaan angin kencang. Nah, kemudian dengan akar yang kokoh, pohon kurma kita bisa bertumbuh baik, ya, bisa bertumbuh baik apa? Untuk menghasilkan buah yang baik. Jadi ini salah satu ilustrasi tentang pohon kurma. Pohon kurma yang dari akar menghasilkan pohon yang kokoh dan menghasilkan buah yang banyak juga. Nah, kita sebagai umat orang-orang yang percaya, kita juga harus berakar di mana? Di dalam Kristus, ya. Nah, yang kemudian hal yang kedua, ya, bertumbuh di dalam Kristus. Tadi kan berakar, sekarang bertumbuh. Jadi bertumbuh itu adalah bukan hanya sekedar bertumbuh. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia itu dari bayi sampai dewasa yaitu makanan, nutrisi, ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam rohani bukan hanya sekedar makanan saja kalian makan setiap hari itu 3 kali sehari. Jadi kita juga harus bertumbuh melalui apa? Membacakan firman Tuhan, berdoa, ibadah, apalagi seperti yang disampaikan oleh Jennifer tadi ketika Bapak tanya dari awal. Nah, kemudian hal yang ketiga yaitu apa? Bertumbuh di dalam Kristus itu ciri-cirinya apalagi yang ketiga adalah berbuah. Nah, berbuah di dalam Kristus berarti kita harus menghasilkan dampak bagi orang lain melalui apa? Karakter kita, tutur kata kita, ucapan kita, apalagi dalam hal tingkah laku kita sehari-hari, baik saat di sekolah, baik di rumah, di tengah-tengah masyarakat luasnya. Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sekedar video yang Bapak sampaikan ke kalian bahwa kita bertumbuh bukan yang sekedar apa? Bertumbuh secara jasmani, tetapi harus bertumbuh secara secara rohani. Nah, sekarang kalian akan akan kita masuk di dalam ruang diskusi dan akan kita bahas itu yang pertama itu ciri-ciri. Ini yang pertama, ya. Ciri-ciri remaja bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kedua, bagaimana cara mempertahankan iman di tengah dunia yang jahat. Oke.
Ini kedua hal ini yang akan menjadi bahan diskusi buat kalian semua. Dan sekarang kita udah bagi kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan. Silakan untuk membentuk kelompok. Nah, kalau udah siap, akan kalian mempresentasikan yang mewakili saja. Satu orang satu kelompok ya. Satu orang satu kelompok. Kalau sudah siap, silakan. Ayo, jawab di sini. Oke. Ciri-ciri bertumbuh dewasa dalam Kristus ada 3 poin. Yang pertama, berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, ia harus menjadi pribadi yang tekun. Lalu poin yang kedua, Allah menginginkan manusia dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, menetapkan prioritas hidup dan mengatur waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus. Lalu poin kedua yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus ada 2 poin, yaitu yang pertama agar seorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus. Yang kedua, Allah melakukan pembaruan bagi kehidupan manusia agar manusia mengalami pertumbuhan rohani yang baik dengan mengonsumsi makanan rohani yang sehat. Untuk itu, orang percaya harus memelihara persekutuan pribadi dengan Kristus, mempelajari firman Allah untuk memiliki pengenalan yang besar tentang Allah. Lalu poin ketiga yaitu berbuah bagi Kristus. Memiliki 2 poin penting juga. Yang pertama, agar kita bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, baik dalam kehidupan pribadi sehari-hari maupun dalam kehidupan bersama orang lain. Lalu poin yang kedua, tinggal di dalam Kristus berarti melakukan kehendaknya setiap saat. Baik, tepuk tangan dong. Terima kasih. Jadi Bapak akan buat kesimpulan bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus itu harus benar-benar kita tinggal di dalam Kristus. Artinya itu berakar terlebih dahulu, dan yang kedua, setelah kita berakar akan menghasilkan dampak. Apa itu? Akan menghasilkan pertumbuhan baik dalam hal secara rohani, bukan secara fisik ini, tetapi ini secara rohani. Dan yang kemudian akan menghasilkan dampak yang ketiga adalah apa nak? Berikan buah. Jadi buah itu bukan berarti buah yang gendong, bukan, tetapi tingkah laku kita, karakter kita yang berubah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu ciri-ciri kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, karena sudah selesai mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas buat kalian di bab yang di halaman yang ke-32 sampai dengan ke-33. Nanti akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, oleh karena itu sudah berakhir pelajaran kita, dan mari kita akan berdoa. Ya, siapa yang memimpin kita berdoa, silakan. Belajar tentang bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam Bapa. Jadikanlah pelajaran ini agar kami bisa menerapkan dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Baik, selamat siang. Boleh sesuai berkati. Ya. Baik, terima kasih ya.